Halo, perkenalkan nama saya Arfan Ombongan Jumatara, NIM 1220001 dari program studi ekonomi pembangunan. Oke, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perspektif ekonomi kelembagaan yang meliputi yang pertama asumsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan, yang kedua perbedaannya dengan perspektif ekonomi arus utama, dan yang ketiga sejarah perkembangannya, dan yang keempat 3 masalah utama dalam ekonomi kelembagaan dan masing-masing teori. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu asumsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu kelembagaan. Kelembagaan adalah suatu aturan main yang berkaitan dengan nilai dan norma suatu kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, asumsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan yaitu institution atau lembaga adalah norma nilai atau aturan hukum. Dalam hal ini berorientasi pada perubahan, berperan sesuai konteks lokal, dan diakui karena bagian dari budaya dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua adalah perspektif kelembagaan organisasi, yaitu berorientasi pada tujuan, berperan dalam pelaksanaan tugas yang sudah diakui secara resmi. Perbedaan asumsi utama dengan perspektif ekonomi arus utama adalah asumsi utama lebih mengacu pada sejumlah keyakinan dasar atau prinsip yang menjadi dasar dalam ekonomi konvensional, atau menekan pada prinsip kepentingan pribadi dan tidak memasukkan hubungan sosial dan struktur sosial, yang mana asumsi utama seringkali berdasarkan pada teori ekonomi neoklasik yang mengasumsikan bahwa individu atau kelompok bertindak rasional dalam memaksimalkan keuntungan mereka. Sedangkan perspektif ekonomi arus utama adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran pemikiran ekonomi yang dianggap ortodoks atau kepatuhan terhadap keyakinan-keyakinan yang benar atau diterima khususnya dalam kehidupan beragama, yang berasumsi bahwa individu membuat keputusan yang akan memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya kita masuk pada sejarah perkembangan ekonomi kelembagaan. Ilmu ekonomi kelembagaan lahir karena kegagalan ilmu ekonomi klasik dan neoklasik dalam menjelaskan tentang mekanisme pasar yang menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Ekonomi kelembagaan muncul karena adanya kebutuhan manusia yang diawali dengan adanya interaksi antar manusia dan sumber daya alam. Oleh karena itu, kelembagaan bersifat dinamis untuk menciptakan suatu perubahan. Selanjutnya kita masuk pada 3 masalah utama dalam ekonomi kelembagaan dan masing-masing teori. Yang pertama, ekonomi kelembagaan lama secara garis besar mengemukakan bahwa perusahaan teknologi dalam masyarakat membawa perubahan terhadap perilaku sosial dan budaya beserta kelembagaan yang menyertai masyarakat. Berdasarkan teori Gustav Thorstein, di mana individu adalah makhluk sosial yang akan berperilaku sesuai dengan aturan masyarakat di sekitarnya. Sekarang kita masuk pada ekonomi kelembagaan baru, di mana istilah kelembagaan baru diciptakan oleh Oliver Wilson yang menggolongkan ekonomi baru sebagai aspek dari mainline mixed theory economics. Berdasarkan teori Ronald Coase, yaitu teori biaya transaksi dengan cara melakukan bisnis dengan negosiasi, di mana jenis transaksi dalam masyarakat ada 2, yaitu transaksi komoditas dan biaya transaksi. Dan yang terakhir yaitu kuasi ekonomi kelembagaan, yaitu salah satu aliran masaf yang dianggap bagian dari ekonomi kelembagaan. Berdasarkan teori kuasi ekonomi kelembagaan adalah Joseph Schumpeter itu mengatakan bahwa sumber kemakmuran terletak pada jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan pembangunan ekonomi. Sekian video pembahasan tentang perspektif ekonomi kelembagaan.